Shalom, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Haleluya, Tuhan kita sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di hari pertama bulan Maret tahun 2026. Tidak terasa kita udah masuk dalam bulan yang ketiga. Penyertaan yang 2 bulan lalu kita akan terus merasakan di bulan Maret ini, jika kita terus mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita naikkan syukur kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan, kesehatan dan waktu untuk datang di tempat ini Bapa, di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan hidup kami, segenap hati kami, segenap hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
persembahkan hanya bagimu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami, persembahkan hanya bagimu Yesus. Haleluya, Kaulah yang setia, Kaulah yang baik. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah Tuhan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah yang kudus yang Engkau curahkan buat kami, orang yang berdosa. Kau kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuntun kami Tuhan terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan segenap hati kami, segenap hidup kami hanya kepadamu Tuhan.
Pakai kami semua lebih lagi Tuhan untuk melayani-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Sehingga setiap Tuhan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu coba lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Katakan, aku bersuka cita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita semua Bapak Ibu kita tepuk tangan yuk. Yes. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah. Amin. Haleluya. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, mari kita angkat tangan kita, yes. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, haleluya. Yes. Tuhan hadir dalam setiap pujian umat-Nya. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia berkuasa di bumi dan di surga.
Mari kita tinggikan nama Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan semuanya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, yes. Amin. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita katakan sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, amin, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Oh, haleluya. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Yesus, Allah yang hebat dan berkuasa di bumi dan di surga. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita punya Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dunia meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggi
ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, oh Yesus, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu, oh, seperti-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Seperti-Mu Yesus, ubah hatiku Tuhan, setulus salib-Mu Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan mari jemaat katakan, ku berikan hatiku, yes, dan jiwaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Semuanya bagi-Mu, kami memberikan semuanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Di setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku terima kasih dan jiwaku. Kami menyerahkan seluruh hati dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Memasuki bulan yang baru di tahun 2026, biarlah kiranya sukacita kami, damai sejahtera kami boleh semakin bertambah dan melimpah. Kehidupan kami, terang-Mu yang ada dalam hati kami boleh semakin bersinar, berkobar, menyala, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami, karena firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan untuk hidup dan tetap punya pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hari ini saudara. Tuhan boleh menyertai kita, boleh hadir beribadah secara onsite begitu ya, di bulan yang ketiga di tahun 2026. Nah saudara-saudara sekalian, tema bulanan pada bulan Maret itu berbicara tentang revival dalam kekudusan. Katakan sama-sama saya, kekudusan. Hari ini saya ingin bicara tentang sebuah panggilan untuk menjadi berbeda. Saudara-saudara, kalau Anda dengar tentang kata kudus gitu ya. Kudus itu bicara soal pembedaan, saudara. Kudus itu secara sederhana artinya dia dibedakan untuk menjadi kemuliaan Allah. Begitu pula sebaliknya. Ada satu kata yang familiar mungkin Anda dengar di Indonesia. Kata itu namanya haram. Jadi kalau Anda mendengar kata haram dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani juga sama. Cuma bedanya ada penekanan sedikit, haram. Orang berpikir haram itu najis, saudara. Tetapi secara terminologi, haram itu lawan katanya kudus. Kalau kudus, dia dibedakan untuk dimuliakan. Tetapi kalau haram, dia dibedakan untuk dimusnahkan. Itulah sebabnya orang percaya harus melakukan hal-hal yang kudus dan menjauhi hal-hal yang haram. Dipanggil untuk menjadi berbeda. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus memberikan sebuah label untuk orang yang percaya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalimat ini tidak muncul begitu saja saudara. Kenapa? Karena Paulus ini juga adalah golongan ahli-ahli Taurat yang paham tentang Taurat. Saudara. Ayat ini gak tiba-tiba muncul, hiduplah sebagai anak-anak terang. Enggak. Karena dalam perjanjian lama, maka Anda akan menemui sebuah kalimat yang berkata begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apakah kalimat ini bertentangan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak terang? Tentu tidak. Paulus menggunakan terminologi anak terang. Menjadi berbeda dari mana? Dari gelap. Gelap di sini saudara, itu berbicara tentang kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Gelap bukan bicara soal lampu gelap, gak bisa ngelihat, lalu ketika dinyalakan jadi terang.
Nggak bicara soal itu, saudara. Tapi gelap pada bagian ini itu bicara soal kehidupan orang-orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Lama-lama bukan jadi terang, tapi jadi redup. Hidupnya bukan jadi berkat, tapi jadi laknat. Hidupnya bukan memuliakan Tuhan, tetapi memalukan Tuhan. Saya ingin bicara tentang 3 hal terkait soal bagaimana kita bisa menampilkan pribadi kita yang berbeda. Yang pertama, saudara, identitas kita adalah identitas yang baru. Dari kegelapan kepada terang. Kalau Anda mendengar istilah gereja, gitu ya. Gereja itu kan secara sederhana diambil dari sebuah kata namanya eklesia. Dia dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Definisi gereja secara sederhana seperti itu, saudara. Itulah sebabnya identitas kita sebagai pribadi yang tidak hidup di dalam Allah. Pak, saya kenal siapa Tuhannya orang Kristen. Yesus Kristus kan. Enggak cuma sebatas kenal. Kenapa? Kalau hanya sebatas kenal, yo ya Tuhannya Yesus Kristus ya. Setiap minggu beribadah ya, berdoa ya. Kitabnya namanya Alkitab ya. Kalau cuma kayak begitu doang, saudara, enggak perlu jadi orang percaya. Orang yang belajar gitu ya, para pelajar, mahasiswa, sarjana, bahkan penganut yang ateis pun juga sudah tahu. Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus. Mereka terbiasa berdoa, datangnya ke gereja, ada persekutuan gitu ya. Lalu kitabnya namanya Alkitab. Tapi kegelapan kepada terang itu bicara soal kehidupan kita yang belum di dalam Tuhan, bergerak perlahan. Kenapa saya menggunakan istilah bergerak perlahan? Karena begini saudara, perubahan itu gak bisa mendadak. Perubahan itu nggak bisa tiba-tiba. Nggak bisa kayak Superman. Dari orang biasa pakai kacamata jadi wartawan, agak-agak culun, agak-agak blow on begitu ya. Tiba-tiba begitu, wah ada kejahatan. Dia langsung lepas kacamatanya, dia rubah Superman. Itu di film. Di kejadian nyata, hal itu belum tentu bisa terjadi. Perubahan membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang. Saya ambil contoh, si penulis kitab kepada surat Efesus. Namanya Paulus. Dulu sebelum bertobat nama kecilnya adalah Saulus. Anda harus tahu bahwa dia punya background orang terdidik. Saulus juga adalah seorang yang kaya, mapan secara ekonomi dan punya kedudukan sosial yang tinggi. Tetapi yang terjadi adalah yang dia lakukan. Dia membenci orang-orang yang mengikuti Yesus. Bahkan dia bersekongkol dengan aparat-aparat setempat, bahkan dewan agama setempat, untuk memburu orang-orang Kristen pada saat itu. Sampai satu ketika Tuhan lawat dia dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan butakan matanya. Dan begitu buta, apakah tiba-tiba langsung dia berubah nama jadi Paulus. Paulus sang penginjil. Enggak, saudara. Dia harus mengalami banyak penolakan. Bukan hanya dari anak buahnya, bahkan juga dari golongan para rasul. Para rasul menaruh curiga, loh ini kan kemarin orang nih, katakanlah yang mau bunuh kita, yang mau mencelakai kita, yang mau menganiaya kita. Ini orang gelap nih, ini gak bener nih. Terus tiba-tiba datang menyatakan diri sudah bertobat, enggak serta-merta diterima. Jadi kalau bicara soal perubahan itu butuh proses yang sangat panjang. Kegelapan jauh di sini, maka terang itu bicara soal perjalanan kita pelan-pelan. Di tengah-tengah perjalanan kita ini saudara, itu ada doa. Di tengah-tengah perjalanan kita menuju terang, itu ada persekutuan. Di dalam perjalanan kita dari kegelapan menuju terang, itu ada yang namanya firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalan-jalanku. Kenapa dikatakan firman itu harus jadi terang? Karena memang banyak orang di sekitar kita, hari-hari ini saudara, memilih untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan kegelapan. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus hari ini, dia bukan lagi gelap. Sekali lagi, gelap bukan bicara soal mati lampu. Saudara. Gelap bukan bicara soal warna kulit hitam legap. Bukan. Tapi gelap bicara soal orang yang tidak tinggal dalam Tuhan. Kita jangan berpikir saudara, kalau kita udah datang beribadah, itu cukup. Karena kehidupan kita sesungguhnya itu akan diuji, bukan di dalam gereja. Di dalam gereja kan paling cuma 1 jam, 2 jam doang,
Kita duduk dengar manut, amin, haleluya, puji Tuhan, terima berkat, angkat tangan, habis itu pulang. Tapi puluhan jam, ratusan jam setelahnya, kehidupan kita begitu keluar pintu ini, saudara. Sesungguhnya itulah ujian kita yang sebenarnya. Disitulah pribadi dan karakter kita yang sesungguhnya. Kita ini anak gelap atau anak terang. Tapi saya cuma mau bilang begini, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, ketahuilah bahwa identitas kita yang baru bukan lagi anak gelap, tapi anak terang. Yang fungsinya adalah menjadi berbeda dari kebanyakan orang. Memang berbeda itu jadi persoalan. Saudara. Saya punya pengalaman waktu kecil sekolah minggu, gurunya ibu gembala, saudara. Hampir setiap minggu ibadah jam 8, jam 7 ibu gembala udah standby di gang rumah saya. Udah kayak ngasih bel gitu, ayo siap semua berangkat. Waktu itu saya masih ingat kalau sekolah minggu disuruh bawa Alkitab, saudara. Karena saya tinggal di lingkungan elit kampung pulau, saudara. Yang jadi minoritas gitu ya kan, minoritasnya double, udah Chinese, Kristen lagi ya, di kampung pulau sana. Jadi kalau lewat gang, bawa Alkitab gitu, itu sering dikata-katain. Wah pendeta, seolah-olah semua yang bawa Alkitab tuh pendeta semua, saudara. Sampai saya pernah beberapa kali nggak mau bawa Alkitab tenteng begini, saudara. Saya umpetin di celana. Kenapa? Malu dikata-katain. Weh pendeta lewat, pergi dikatain, pulang juga dikatain. Karena biasanya anak-anak suka main di depan gang pinggir jalan situ. Rumah saya masuk gang sedikit, naik gang sedikit. Wih Pak Pendeta pulang. Saya pernah mengalami fase saya malu bawa Alkitab, saudara. Waktu itu masih sekolah minggu. Karena itu kan pembulian verbal kan. Gitu ya. Kalau sekarang mah saya cuek aja. Mau orang bilang, wih bawa Alkitab ya, pendeta ya. Emang gue pendeta. Wah. Tapi ada sebuah fase di mana orang kadang-kadang malu dengan identitasnya sebagai Kristen. Tapi ada juga orang yang suka overload kalau menggunakan nama Kristus. Apa itu? Disclaimer saudara, saya tidak mempersoalkan soal aksesoris atau benda apapun yang Anda pakai yang berbau-bau Kristen. Salibnya besar-besar, pakai baju tulisan Jesus Inside. Enggak ada persoalan. Bahkan ada yang pakai anting, antingnya salib. Bahkan ada yang pakai anting di hidung dan anting di lidah, antingnya juga salib. Tapi yang mengenaskan adalah udah pakai baju Jesus Inside, kalung salibnya besar kayak jangkar kapal begitu ya, tapi sambil pegang botol. Gara-gara sebotol minuman. Ini tulisannya nih, Yesus Inside. Seolah-olah dia kayak mau ngasih nenggak Yesus ke dalam. Hal itu terjadi hari ini. Orang dengan pedenya menggunakan ornamen-ornamen yang berbau Kristen. Dia gak sadar tuh, apa yang dilakukannya bukan memuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Sekali lagi saudara, saya tidak melarang Anda menggunakan atribut-atribut yang berbau Kristen. Tapi tolong dengar baik, kalau Anda gunakan atribut itu, jaga kelakuanmu dengan baik. Kenapa? Karena dari atributmu, orang akan mengidentifikasi orang Kristen. Karena gak mungkin Pak Haji pakai kalung salib. Saudara. Pakai baju tulisan, I love Jesus kan gak mungkin. Orang pasti udah langsung identifikasi, wah ini orang Kristen nih. Kalau ketemu kan nanya, gerejanya di mana? Oh, di GBI Filemon. Oh. Puji Tuhan kalau hidupnya baik-baik saja. Bagaimana jika hidupnya tidak baik-baik saja? Jadi hati-hati dengan identitas kita, saudara. Apapun yang nempel dalam kehidupan kita, apapun yang disematkan dalam kehidupan kita, itu menjadi sebuah identitas. Ingat, kita ini bukan anak gelap, kita ini anak terang. Oleh sebab itu kehidupannya harus dijaga. Dalam 1 Petrus 2:9 bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Remember our identity. Ingat baik-baik identitas kita. Ketika dikatakan bangsa yang kudus, imamat yang rajani, itu bukan persoalan label main-main. Kenapa? Salah sedikit, habis Anda akan dibully orang. Dan bukan soal Anda yang akan dibully orang. Orang-orang di sekitarmu, termasuk Tuhan yang kau sembah, akan kena getahnya. Jadi jaga baik-baik identitas kita. Kita ini anak terang, bukan anak gelap. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang. Ketika kita menyadari identitas kita bukan lagi anak gelap, tetapi anak terang, maka
Alkitab memberikan kita panduan, saudara. Alkitab memberikan kita pedoman. Alkitab memberikan kita arahan. Bagaimana Pak caranya supaya bisa hidup sebagai anak-anak terang? Enggak cukup saudara-saudara kalau Anda hanya sekedar dengar khotbah di gereja. Enggak cukup. Bahkan di perjanjian lama aja dikatakan begini, ajarkanlah Taurat itu siang dan malam. Berulang-ulang. Waktu masuk, waktu keluar, waktu berdiri, waktu duduk, waktu lagi makan. Perkatakan itu berulang-ulang. Firman ini harus masuk dalam diri kita bukan seminggu sekali, saudara. Tetapi dikatakan berulang-ulang. Berulang-ulang di situ bukan bicara soal setiap minggu kan berulang-ulang Pak, bukan. Tapi berulang-ulang bicara soal setiap saat. Kenapa Pak harus berulang-ulang? Karena iblis berjalan berkeliling. Seperti seekor apa? Seperti seekor singa, bukan kucing. Kalau kucing Anda nggak takut, tapi kalau singa yang dikatakan raja hutan, yang dikatakan katanya, hewan yang punya mentality sebagai raja di hutannya. Berkeliling, nungguin kita ngapain? Nungguin kita lengah. Begitu lengah sedikit, ayolah bikin dosa sedikit lah. Dikit-dikit doang. Bohong dikit lah. Bohong putih. Bohong demi kebaikan. Anda harus tahu saudara, iblis menggoda kita. Bukan bicara soal bentuk yang kayak pocong, tuyul, kuntilanak, susur ngesot, pasur jeruk purut, apalah berbagai macam gitu ya. Kita kan seringkali diperhadapkan kalau bicara soal iblis, kalau bicara soal setan, visual kita selalu identik dengan yang saya sebutkan tadi tuh. Kuntilanak, kuntil bapak, kuntil emak, segala macam tuh. Kayak begitu Pak, itu setan Pak. Jangan lupa. Iblis itu artinya adalah si pendusta, si pembohong. Artinya dia bukan hanya memvisualisasikan dirinya sebagai wujud yang menyeramkan. Wih, ada setan. Kita tahu itu ada setan. Tapi Anda harus tahu, iblis akan memainkan pikiran kita. Karena ini adalah sumber kehidupan kita, saudara. Ngapain ke gereja? Masalahnya tetap datang terus kan. Ngapain kasih persembahan? Ya yang kaya mah gereja, lu tetap miskin. Ngapain kasih persepuluhan yang kaya pendetanya, lu mah tetap belangsak begitu aja. Kalimat-kalimat itu main tuh dalam pikiran kita. Dan saya cuma mau bilang, itu iblis nggak berwujud menyeramkan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, semua akan dimulai dari pikiran dan iblis tahu itu saudara. Dia akan rayu Anda, dia akan goda Anda untuk menjauh daripada Tuhan. Yang tadinya udah mulai terang, udah mulai rajin beribadah, rajin berdoa, mulai dibisikin, udahlah capek. Akhirnya yang terjadi kita mundur pelan-pelan. Bukan gelap kepada terang, tetapi terang kepada gelap kembali. Hingga pada akhirnya hilang orang. Hidup sebagai anak-anak terang hari-hari ini bukan perkara gampang saudara. Ekonomi kita hari ini sedang sulit. Pendidikan juga semakin tahun bukan semakin murah. Saudara. Betul ya? Pendidikan makin tahun tuh makin mahal. Saudara. Walaupun ada yang bilang, pendidikan gratis di sekolah negeri. Kalau mungkin Anda yang punya anak, cucu, ponakan saudara yang sekolah negeri, coba lihat apa benar 0 rupiah. Anda boleh buktikan omongan saya nih, apa betul 0 rupiah? Pada realitanya adalah sumbangan sana, sumbangan sini, partisipasi sana, partisipasi sini, kontribusi sana, kontribusi sini. Yang sebenarnya secara aturan itu dilarang. Tapi pada kenyataannya itu kejadian. Jangankan di sekolah swasta, di sekolah negeri juga sama. Kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang membuat kita seolah-olah kayak nggak ada Tuhan yang bisa tolong kita. Ketika kita terpuruk, ketika kita menderita, diperhadapkan dengan sebuah masalah, di mana ya Tuhan? Padahal Tuhan gak kemana-mana saudara. Tuhan ada di hatimu. Cuma persoalannya ketika Tuhan ada di hatimu, kau tidak membiarkan dirinya menguasai pikiranmu. Tapi kau membiarkan ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu meracuni pikiran kita. Akhirnya pelan-pelan Tuhan keluar. Bukan Tuhan keluar, setan yang masuk di sini. Kalau udah setan yang masuk di sini, kehidupannya sudah bukan lagi anak-anak terang, tetapi anak-anak gelap. Pikirannya jahat,
perbuatannya jahat, perkataannya jahat, kebiasaannya jahat, karakteristiknya pun akan jahat. Kita mesti belajar didik diri kita ini pelan-pelan. Saudara. Kalau kita dengar firman Tuhan, saya selalu menghimbau Bapak Ibu nggak cukup dengar di gereja, pulang baca lagi, pelajari lagi, berdoa. Pak nggak ngerti Pak, berdoa. Tuhan itu sumber hikmat. Tidak mungkin Anda dibuat bodoh ketika Anda baca Alkitab, nggak mungkin. Alkitab ini bisa jadi sumber pengetahuan kehidupan kita. Dia sumber segala kebijaksanaan. Berdoa. Supaya ada hal-hal yang sifatnya spiritual, roh menjamah hati kita. Banyak orang berpikir begini saudara, aduh Pak kalau baca Alkitab otak saya nggak nyampe. Ya kalau Anda bilang otak Anda nggak nyampe, jadilah seperti yang kau katakan. Orang sekali-kali banyak minder, merasa dirinya, Pak saya nggak berpendidikan, Pak saya nggak cakap, Pak saya nggak oke, Pak saya nggak bijaksana, mulut saya masih begini. Kalau terus-terusan kita ulang hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang negatif yang pelan-pelan akan menjauhkan kita daripada terang. Baca, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan saya nggak ngerti, buat saya menjadi mengerti. Tuhan akan bicara dengan banyak hal. Tuhan akan bicara dengan banyak media. Ada momen di mana mungkin Tuhan berkata kepada Anda langsung lewat pikiran Anda. Ada momen mungkin dipikir, ini pada saat Anda sedang mendengarkan orang berbicara, oh Tuhan bisa kasih hikmat lewat situ. Bahkan hikmat Tuhan saja saudara, itu bisa tiba-tiba muncul lewat apa? Hal-hal yang celaka, hal-hal yang bencana, hal-hal yang mengkhawatirkan. Firman Tuhan itu bisa muncul. Kenapa? Hikmat Tuhan itu nggak bisa dibatasi saudara. Sekali lagi, jangan pernah merasa, Pak saya nggak berpendidikan. Saya bukan seorang hamba Tuhan, jadi saya nggak perlu firman Tuhan. Enggak. Setiap orang yang percaya, kalau dia mau jadi terang, maka firman Tuhanlah yang akan menuntun kita kepada sebuah kehidupan yang kekal. Masih gelap, belum kelihatan. Firman itu tuh yang jadi senter, yang jadi lentera dalam kehidupan kita. Dia akan bimbing kita, dia akan ajak kita, dia akan arahkan kita kepada terangnya. Pak, di tengah-tengah perjalanan ketika kita sedang menuju terang, Anda harus tahu godaannya tidak biasa-biasa saja. Pak, kok Anda jadi nakut-nakutin? Enggak, saya cuma mau bilang begini, ketika Anda mendorong dan memaksa diri untuk hidup sebagai anak-anak terang, Anda harus tahu, iblis akan berusaha berkali-kali lipat untuk tarik Anda balik. Jadi ketika kita ngotot, iblis akan jauh lebih ngotot. Tarik pelan-pelan, biar jadi gelap. Identitas itu anak gelap, bukan anak terang. Sekali lagi ya saudara, bukan muncul lewat setan-setan yang kita lihat di TV. Dia muncul lewat pikiran kita. Gak punya duit dikit, nah kan katanya Tuhan sumber berkat. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Lihat tuh. Lu aja bingung besok mau makan apa. Atau lu bingung besok mau makan siapa. Kita akan diintimidasi terus. Sehingga pelan-pelan udahlah. Daripada berdoa terus gak dapat duit, mending nyolong. Mending korup. Nah, begitu saudara. Korup kan cuma bikin bon 10.000, 20.000 itu. Kecil lah, sepele lah. Anda harus tahu saudara. Sebuah kejatuhan yang besar dimulai oleh sebuah dosa yang kita pandang itu kecil. Oleh sebab itu jaga diri kita. Supaya kita bisa menghidupi identitas kita sebagai seorang anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 9-11 berkata begini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas datang ke gereja. Pak udah ada online. Sekarang mah apa-apa serba gampang. Yang terjadi adalah jemaat Tuhan, maaf kata nih saudara, menggampangkan ibadah. Udah ibadah bro, udah ibadah pak, udah ibadah bu, udah sehari 3 kali. Pagi dengerin pendeta ini, siang dengerin ibu pendeta ini, sore dengerin pendeta ini. Anda harus tahu saudara, media itu hanya perantara. Tapi ketika Anda datang membawa diri Anda persekutuan onsite seperti ini, ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita akan berinteraksi satu dengan yang lain. Anda nggak bisa berinteraksi sendirian di rumah. Mau berinteraksi sama siapa? Sama tembok.
Pak, kan Tuhan ada di mana-mana. Iya. Tapi karakteristik kita itu diuji yang nilai siapa, saudara? Oh, Tuhan yang nilai. Bukan cuma Tuhan yang nilai. Orang-orang di sekitarmu itu yang nilai. Pak, saya ini orang baik. Dari mana Anda tahu kalau Anda baik? Kalimat baik itu nggak boleh muncul dari mulut Anda. Dia harus muncul dari orang-orang di sekeliling Anda. Pak, saya mah orangnya sabar. Pak, saya mah orangnya murah hati. Dari mana Anda tahu? Anda sabar dan murah hati. Kalimat itu harus muncul dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Kalau cuma mengandalkan statement pribadi, saya baik, saya sabar, saya murah hati, itu namanya sombong. Banyak duit dikit, ngasih duit. Wah, murah hati kan saya Pak, murah hati kan saya Pak. Itu bukan murah hati, itu murahan. Saudara. Alkitab bilang kalau udah kayak begitu, dia udah terima upahnya. Jadi kalau dia berbuat baik, terus dia bilang, saya baik nih. Alkitab bilang, itu dia udah terima upahnya. Apa itu terima upahnya? Validasi. Kalau bahasa anak sekarang sudah, haus akan pengakuan. Kita mesti hati-hati dan menjaga diri kita hidup sebagai anak terang. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan. Saya tidak menampik bahwa dalam diri setiap kita, termasuk juga saya, ada sisi gelapnya. Anda dan saya itu punya sisi gelapnya, saudara. Dan sisi gelapnya itu akan teruji ketika kita sedang menghadapi masalah, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Tapi kita harus tanggalkan itu pelan-pelan. Kenapa? Karena identitas kita sebagai anak Tuhan bukan anak gelap. Kalau kita masih hidup dalam kejahatan, lalu kita dengan santai, mohon maaf saudara, datang ke sini, duduk diam, anteng, angkat nyanyi puji Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau dilawat Tuhan? Siapa yang mau pulang duluan? Gak tahu orang ngomong apa, angkat tangan aja terus. Yang penting pendeta ngomong apa, udah pasti bener aja lah. Dia gak perhatikan tuh pendeta ngomong apa di depan. Mau diberkati, mau dilawat. Yang mau dipanggil pulang duluan Tuhan, angkat aja tangan terus. Dia gak pasang itu telinganya dengan baik, dia gak fokus, dia gak memperhatikan. Sekali lagi saudara, saya tidak menampik bahwa dalam kehidupan kita, setiap kita, Anda dan saya, ada sisi gelapnya. Saya juga punya sisi gelap, saudara. Saya juga punya hal-hal buruk yang hari ini masih belum bisa 100% lepas. Hari ini masih bergumul dengan berbagai macam kekurangan, dengan berbagai macam kecemasan yang dimiliki. Saya nggak menampik tentang hal itu. Kalau saya bilang, wah nggak ada sisi gelap dari seorang Setiawan Halim, itu munafik namanya. Kita harus berani jujur, ada sisi gelap. Saya juga masih punya sisi gelap. Ada Pak sisi lemahnya Bapak? Ada. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu, gitu ya. Yang paling tahu ya istri dan anak saya, karena sehari-hari saya sama mereka. Di luar saya mungkin bisa senyum-senyum, hahaha, shalom, begitu ya. Tapi aslinya bukan di luar, aslinya tuh di rumah. Jadi informan paling tepat untuk mengidentifikasi karakter orang adalah orang rumah. Bukan orang gereja, saudara. Orang rumah. Persentase autentikannya itu bisa hampir 90%. Orang rumah yang sehari-hari melihat kita. Bagaimana kita bangun, bagaimana ketika kita tidur, bagaimana ketika kita marah, bagaimana ketika kita menghadapi masalah. Itu orang rumah yang tahu. Tapi kita mesti pelan-pelan tanggalkan itu. Tanggalkan itu bicara dilepas, pelan-pelan. Sekali lagi, menanggalkan juga butuh proses. Pak sabar susah ya Pak, emang susah. Yang bilang sabar itu gampang siapa sudah? Itu kok buktinya saya pernah berapa kali nemuin ada orang Pak namanya Pak Sabar. Tapi kalau di jalan kesenggol dikit, wah apa lo? Begitu dicek namanya Sabar. Ada orang Pak namanya Selamat. Tapi kalau ketemu orang di sedikit, apa lo lihat-lihat? Padahal namanya Selamat. Gitu ya. Kan kalau ketemu harus selamat ya, selamat ya, selamat ya. Ketemu orang dikit udah kayak singa, wah udah kayak singa garong. Saudara. Ada orang namanya Budi. Gitu ya. Dan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, orang namanya Budi. Budi itu artinya akal dan pikiran, saudara. Tapi kadang-kadang ada juga orang namanya Budi nggak punya akal dan pikiran. Ada orang namanya Yohanes, begitu ya. Ada orang namanya Yesaya, ada orang namanya juga Yesus, saudara. Yesus itu kan artinya Allah yang menyelamatkan. Tapi dia nongkrong di mana? Nongkrong di penjara. Namanya Yesus, namanya Yohanes, namanya Paulus, namanya Petrus.
Orang mungkin suka berpikir, apalah Pak arti sebuah nama. Tapi dari nama itu orang akan identifikasi kehidupan kita, saudara. Jadi jaga diri kita baik-baik, saudara. Memang gak gampang, saya bilang. Saya gak ada yang namanya berubah itu gampang, saya bilang. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan keenakan pada waktu kita menikmati proses. Gak ada yang enak, saudara. Kalau orang bilang, ayo ikut Tuhan, pasti diberkati. Saya percaya pasti diberkati. Tapi diberkatinya dalam hal apa dulu? Harus jelas, saudara. Karena kalau Anda berpikir, wah Pak, saya kalau didoakan sama pendeta ini, saya pasti diberkati. Diberkati apa? Keuangan saya Pak, dari belangsak jadi sukses. Amin. Tapi ingat, jangan cuma soal perubahan keuangan. Tapi sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur, itu adalah hal-hal yang enggak bisa dibeli pakai uang. Orang mungkin banyak berpikir, wah kalau banyak orang Pak, pasti kita akan apa-apa gampang. Gitu ya. Mau ngapain, bahkan kita bisa bukan cuma mengendalikan orang, mengendalikan dunia juga bisa kalau punya uang. Tapi Anda juga jangan berpikir kalau punya uang, apakah kehidupan mereka punya damai sejahtera dan sukacita? Enggak ada yang tahu. Jadi apapun keadaan kita, apapun situasi dan kondisi kita, siapapun kita, enggak pandang suku, asal ras dan agama apapun. Identitas kita sebagai seorang anak-anak terang harus belajar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam Efesus 5 ayat 11 ayat 13 berkata begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Karena kegelapan itu hanya akan berujung pada neraka dan siksa abadi yang kekal. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab secara tersembunyi perbuatan-perbuatan mereka itu memalukan untuk diceritakan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, dia akan menjadi nampak. Terang bicara soal Kristus, terang bicara soal firman. Pak, tapi saya dulu orangnya enggak benar. Pak, tapi saya dulu brengsek. Pak, tapi saya dulu sampah masyarakat. Enggak peduli apapun background kita, saudara. Itu masa lalu. Kehidupan kita masa kini sampai yang ke depan, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan sanggup pakai pengalaman perubahan kita itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak mungkin Anda mendengar banyak kesaksian, orang-orang yang jauh meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi satu kali Tuhan lawat dan Tuhan mengubahkan kehidupan mereka, memberitakan Injil dan hidupnya diubahkan. Salah satunya siapa? Salah satunya kan Paulus. Seorang pembunuh. Bukan cuma pembunuh gak sengaja, pembunuh berencana nih saudara. Paulus mencontohkan kehidupannya, yang lalu dia di luar Kristus. Dia hidup dalam kegelapan, hawa nafsu menguasai pemikirannya. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, dia cuma bilang begini, yang lalu itu, apa itu yang lalu? Gelarnya, ekonominya, kehebatannya, kecakapannya, yang lalu itu. Aku cuma bilang itu sampah. Anda gak bisa banggakan gelar di mata Tuhan, saudara. Anda gak bisa banggakan kekayaan Anda di mata Tuhan. Enggak bisa. Tuhan jauh lebih kaya dari semua orang yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu percayalah, dalam kehidupan kita, kita mungkin dipanggil untuk berbeda. Saya cuma mau bilang, berbeda itu gak enak, saudara. Anda mungkin akan mengalami pengucilan. Anda mungkin akan mengalami pembulian. Tapi ketika Anda berani menampilkan sesuatu hal yang berbeda, belajar menjadi pribadi yang hidup dalam terangnya Allah, maka Tuhan akan menjadikan terang dalam kehidupan kita. Dari pelan, dari kecil, menjadi sedang, makin bertumbuh, sehingga orang ketika melihat kita, mereka akan berkata, saya diberkati lewat kehadiran orang ini. Belum ngomong saudara, baru hadir doang. Saya diberkati lewat kehadiran ibu ini. Saya diberkati lewat kehadiran anak ini. Belum juga bicara. Ajar diri kita, didik diri kita, dorong diri kita, bahkan bila perlu paksa diri kita, supaya terang itu enggak menjadi redup. Sekali lagi, hidup dalam terang itu enggak mudah. Semakin Anda memaksa diri Anda menuju terang, ada oknum lain yang juga akan menggoda Anda, menjatuhkan Anda, untuk tarik Anda balik dari terang, menuju kembali kepada kegelapan. Tapi jangan takut, Tuhan adalah jaminan keselamatan kita. Percaya kepadanya. Yesus Kristus Tuhan, tidak ada nama lain. Kehidupan kita
pasti akan diberkati Tuhan dan disertai oleh Tuhan sampai titik pada waktu Tuhan panggil kita pulang. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya ketika kami belajar mengarahkan diri kami memandang kepada Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada semata-mata karena kuat kuasa Tuhan, bukan gagah-gagahannya orang manusia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, karena pertolongan kita dari atas, bukan dari kehebatan kita. Peganglah tanganku, jangan engkau lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Karena kuat kuasa-Mu lah itu. Bukan dengan kekuatan. Kalau tanpa Tuhan kita gak akan sanggup. Terima kasih. Tanpa Tuhan yang di sampingku, aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kaulah penopang hidup kami yang menguatkan kami. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan engkau lepas. Kaulah harapan dalam, katakan, ku pandang wajah-Mu. Kita akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita dengan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Kau pegang tanganku, jangan engkau lepas. Kaulah harapan dalam, ku pandang wajah-Mu. Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Biar kami boleh menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan kami boleh hidup dalam terang, hidup seperti Kristus. Sehingga dimanapun kami berada, kami membawa keharuman Kristus. Dan saat ini di hadapan kami ada meja perjamuan. Yang memang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan setiap saat. Dan saat ini
Kami bersyukur Tuhan diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalamnya. Kami percaya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ketika menyatu dalam diri kami, maka identitas kami yang sesungguhnya boleh nyata dalam keseharian kami. Kuduskan para hamba-Mu sehingga kami bisa melayani dan menjadi berkat buat kami yang mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar. Betapa Saya undang kita bangkit berdiri. Ada yang belum mendapatkan? kasih Baik, kalau sudah semua, saya undang sekali lagi bangkit berdiri. pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Baik saudara, saudara angkat tangan, roti di tangan kanan saudara. Sebelum kita memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Sekarang pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Angkat dia tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas semua anugerah kasih karunia Tuhan yang kau limpahkan bagi kami. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darahmu kami mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Biarlah Tuhan ini menjadi peringatan. Kami mengingat akan kasih-Mu dan kami selalu akan ingat Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani lewat pemberitaan firman Bapak Pendeta Setiawan Alim. Dan juga lewat perjamuan kudus Bapak Pendeta Cecep Suparman. Dan semua kami membagi bagian Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Coba seberapa banyak yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Ayo beri tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan kita Yesus gitu. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah status kita, anak terang. Amin. Kita akan lihat dan dengar beberapa pengumuman. Shalom, selamat datang dalam ibadah Philemon Family Church. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan ungkapan syukur atas kehadiran dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah hari ini. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk hari ini. FFC Sunday Service diadakan pada hari Minggu jam 8 pagi dan jam 5 sore. FFC Prayer, hari Sabtu jam 5.30 pagi. FFC Kids, hari Minggu jam 10 pagi. FFC Teens and Youth, hari Minggu jam 10 pagi. FFC Women, hari Rabu jam 5 sore. FFC Men, hari Kamis jam 7 malam. Ibadah Jumat Agung, Jumat 3 April 2026 jam 9 pagi. Ibadah Paskah, Minggu 5 April 2026 jam 9 pagi. Ibadah Paskah Komisi. Pendaftaran baptisan air. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Nani Esther. Pendaftaran penyerahan anak. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Nani Esther. Laporan keuangan gereja.
Berikut kami informasikan perubahan jam ibadah raya Philemon Family Church. Mulai tanggal 5 April 2026, ibadah raya hanya akan diadakan satu kali, yaitu di jam 9 pagi. Kami informasikan sekali lagi bahwa mulai tanggal 5 April 2026, ibadah raya hanya akan diadakan sebanyak satu kali, yaitu di jam 9 pagi. Kami mohon Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memperhatikan perubahan jam ibadah tersebut. Demikian pengumuman hari ini. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya itu ya pengumuman untuk seminggu ke depan, dan saya minta tolong ditayangkan yang terakhir. Ya ini mengenai perubahan jadwal ibadah raya ya di ibadah raya kita ini. Ya nanti dimulai pada tanggal 5 April 2026 ibadah raya satu kali di gereja kita, yaitu jam 9 pagi. Ya, ini berdasarkan hasil dari rapat pengurus GBI, ya, GBI Philemon, ya di bulan Januari. Maka diputuskan bahwa penyelenggaraan ibadah raya akan diadakan hanya satu kali, ya, dimulai Minggu tanggal 5 April jam 9 pagi. Ini saya perlu tegaskan ya. Nanti begitu pula dengan jam ibadah untuk sekolah minggu, untuk remaja dan untuk ya pemuda itu bergeser menjadi jam 11. Ini harap diperhatikan. Keputusan ini tersebut diambil dengan alasan, ya ini satu alasan untuk efektivitas dan efisiensi operasional keuangan gereja saat ini. Dan kalau kita melihat tadi laporan keuangan gereja kita selalu defisit ya. Ini besar sekali ya, 20 juta. Ya, dengan melihat hal demikian untuk efisiensi operasional keuangan gereja saat ini ya diputuskan untuk menyelenggarakan ibadah satu kali. Ya, dan kami mohon pengertian dari Bapak Ibu Saudara sekalian ya dengan keputusan ini. Kiranya hal tersebut tidak mengurangi sukacita, antusias kita dalam beribadah. Kita tetap ya antusias dan kita beribadah dengan sukacita ya, supaya kita terus seperti tema ya di tahun ini ada kebangkitan ya di dalam kasih, dan kasih kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kan bila ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu Saudara tanyakan terkait dengan ini, maka silakan kita Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya kepada Pak Gembala atau tim pastoral yang berwenang ya. Jadi ini yang perlu saya tegaskan mengenai perubahan jadwal ibadah raya ya. Baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan ya, mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan syukur kita. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada sore malam hari ini. Kami sudah beribadah, memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami Tuhan kekuatan yang menyuluhi kehidupan kami di dalam terang, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Pendeta Setiawan Halim, Bapak Pendeta James Parman, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, pemusik, pemuji, sound system, multimedia, kolektan, penerima tamu, dan semua Tuhan yang mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kami berdoa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adakan kesembuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak, Kau memberkati Ibu Gembala, keluarganya. Kau memberkati seluruh staf pastoral, pengurus, pelayan-pelayan Tuhan. Dan semua Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di dalam penggembalaan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan.
Biar Tuhan kami sama-sama bertumbuh di dalamnya. Kami sama-sama Tuhan Yesus boleh menggapai Tuhan Yesus Kristus pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kerohanian kami Tuhan. Supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang adalah terang itu. Dan biarlah kami Tuhan juga menjadi terang di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati bangsa negara kami mengasihi bangsa negara kami Tuhan. Biar Tuhan bangsa negara ini boleh mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan boleh menerima Tuhan, sehingga ada kebangkitan Tuhan. Ada revival, kuasa Roh Kudus. Tuhan memanggil jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan untuk masuk di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga Tuhan lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPA, semua Tuhan. Aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Pakai mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh Tuhan Yesus Kristus bekerja dengan takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan di dalamnya Tuhan Yesus Kristus boleh pakai sebagai alat di tanganku untuk kemajuan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, saat yang terindah kami diberi kesempatan untuk kami Tuhan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu kami akan memberi dengan penuh sukacita, tidak dengan duka atau paksa. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang. Saya undang kita bangkit berdiri. Berkas-berkasnya. Pasti pulang. Pasti pulang membawa berkas. Sekali lagi katakan, pasti pulang. Berkasnya. Haleluya. Pasti pulang Membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Kami pulang pasti membawa berkas-berkas. Karena Tuhan sudah memberikan berkas-berkas, yaitu firman-Mu, benih yang membuat kami bisa bertumbuh, yang membuat kami bisa menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan buat kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Biar kami makin giat beribadah menjelang Kau datang kedua kalinya. Di tengah huru-hara keadaan dunia yang gonjang ganjing, di mana terjadi perang di Timur Tengah, keadaan yang sangat genting. Kami percaya ketika kami melekat kepada Tuhan, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sebentar lagi akan berpisah, kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami ke tempat ini, Tuhan pun akan menyertai kami tiba di rumah dengan selamat dan mempertemukan kami pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sekarang kami mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.